Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia di semua ruang, di semua waktu, di semua tingkatan. Dan semoga para sahabat yang hadir pada kajian malam ini juga senantiasa sehat dan penuh semangat. Mari kita terus jalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Sepanjang jantung kehidupan semesta masih dititipkan dalam tubuh kita, sepanjang itu pula berarti amanah semesta berjalan dalam diri kita. Kita masih diperankan oleh semesta untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya, menyampaikan rahman dan rahimnya kepada seluruh makhluk di semesta ini. Semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, dan dimampukan untuk selalu menghindari dari segala tindakan yang menyebabkan para makhluk menjadi menderita. Para sahabatku, dimanapun para sahabat berada, marilah kita berada di sini saat ini sekarang. Kita sadari bahwa kita sekarang sedang duduk. Kita sadari kita sedang mendengar. Kita sadari kita sedang melihat. Kita sadari bahwa saat ini kita sedang bernapas. Hadirlah di sini saat ini sepenuhnya, karena dengan hadir sepenuhnya di sini saat ini, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Pikiran kita akan menjadi damai dan tentram, tidak terlempar ke masa depan, juga tidak terlempar ke masa lalu, karena kita menariknya di sini saat ini sekarang. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan berbicara tentang satu topik. Topik ini sebetulnya sangat sederhana, tetapi topik ini menjadi keseharian hidup kita. Karena kita sering sekali berusaha memadamkan api, tetapi dengan bahan yang salah. Seharusnya api dipadamkan dengan air, malah api justru dipadamkan dengan minyak. Malah yang terjadi, api ini bukan mengecil, malah justru semakin besar. Semua konflik-konflik dalam kehidupan kita sebetulnya terjadi karena kita kurang pintar, kurang terampil di dalam proses untuk memanage konflik itu. Karena mungkin karena ketidaktahuan kita, mungkin juga karena kebodohan kita, atau mungkin juga karena ketertutupan kita. Karena kita tertutup untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari orang lain, nasihat dari orang lain, itu yang menyebabkan terkadang api di rumah kita semakin membesar, api di masyarakat semakin membesar, api di negara, di suatu negara semakin membesar, karena semua sebetulnya berawal dari api yang tidak dipadamkan di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita diskusikan teknik-teknik untuk memadamkan api ini, agar kita tidak terjebak memadamkan api dengan minyak, sehingga niat kita untuk memadamkan api malah justru yang sebenarnya terjadi adalah mengobarkan api itu sendiri. Para sahabatku, saya ingin menyampaikan sebuah cerita pendek hasil saya baca artikel dari seorang yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang tokoh dunia. Beliau adalah seorang spiritualis yang sangat terkenal. Dan saya tidak akan menyebut namanya supaya tidak menimbulkan salah persepsi. Tetapi dalam artikel itu pernah ada dialog antara seorang murid dengan beliau. Jadi seorang murid pernah bertanya pada beliau. Beliau adalah seorang guru suci. Ya, pertanyaannya begini. Apakah Anda tahu sebetulnya di kehidupan yang dulu Anda pernah menjadi apa? Dan Anda pernah menghuni tubuh apa? Dan beliau mengatakan dalam pas regresinya, dalam pas slide-nya, karena seorang yang tingkatannya seperti itu, ya sebetulnya tahu ya masa lalunya seperti apa. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa dulu dia pernah menjadi seekor singa. Artinya ruhnya, tubuhnya, jiwanya beliau pernah diam dalam sebuah tubuh seekor singa. Lalu sang murid bertanya lagi, apa yang menyebabkan Anda harus memasuki tubuh itu? Dan beliau mengatakan dengan tegas, saya pernah marah 1 kali. Itu yang menyebabkan saya terlempar ke tubuh itu. Ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Karena beliau mengatakan, saya pernah marah 1 kali dan saya terlempar ke tubuh itu. Ya, mungkin sebagai sebuah refleksi bagi kita sekalian. Bayangkan ya, kita-kita ini yang marah setiap hari. Yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesel, sedikit-sedikit mengeluh,
sedikit-sedikit menolak, sedikit-sedikit menyerang, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit mengekspresikan ya kemarahan kita, memproyeksikan kemarahan kita pada pihak lain. Bisa dibayangkan ya, yang sedikit-sedikit marah jadi apa ya? Beliau yang satu kali saja marah terlempar menjadi ketubuh singa. Bagaimana seperti kita ini? Ketubuh apa yang paling layak untuk melanjutkan perjalanan karma kita di kehidupan yang akan datang? Tetapi jangan terlalu serius. Biarkan itu sebagai sebuah cerita yang dialami seseorang. Tetapi marilah kita ambil hikmahnya. Karena sesungguhnya kemarahan itu tidak ada artinya. Kemarahan itu hanya akan merusak diri kita, juga merusak orang yang mendengarkannya. Ketika kita supresif, ya kita menahan kemarahan dalam diri, maka kita akan menjadi sakit. Dan ketika ekspresif, lalu kemarahan dikeluarkan pada orang lain akan menjadi sakit. Jadi ekspresif tidak bagus, supresif juga tidak bagus, karena yang paling bagus adalah belajar untuk memahami dan memaafkan. Semoga di waktu yang singkat ini saya akan memberikan beberapa teknik untuk bisa menarik ya kebiasaan memproyeksikan kemarahan keluar supaya kita tahu sebabnya di mana, sumbernya di mana. Baik, oleh karena itu para sahabat, marilah kita bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur juga masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya menghadirkan beliau dalam diri kita masing-masing. Kita sadari kehadirannya, kita sadari keberadaannya. Karena beliau adalah sang jantung kehidupan semesta yang sekarang mewujud menjadi detak jantung kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terkantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia senantiasa berdiri tegak, mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya, termasuk diri kita. Cinta kasihnya tanpa batas, dan beliau tidak pernah tertidur dan terkantuk. Jadi oleh karena itu merasakan kehadiran Allah sebetulnya bisa setiap saat, setiap waktu, di ruang manapun. Bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya. Oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sahabat yang pernah mendengarkan kajian saya di salah satu episode ya di channel YouTube saya yang berjudul cara mencapai kesucian. Itu sudah saya upload beberapa minggu yang lalu dan semoga para sahabat mungkin sudah bisa menangkap gagasannya. Kenapa kita harus mencapai kesucian? Tentu saja ya orang yang harus mencapai kesucian karena kondisi saat ini tentu saja masih dalam keadaan belum suci, alias dalam keadaan kotor. Nah, kekotoran itu sebetulnya berada pada jiwa kita. Kekotoran itu berada dalam bagian terdalam diri kita. Karena sesungguhnya tubuh kita, ya walaupun dibersihkan, tetap saja tubuh ini tidak pernah bisa dibersihkan seutuhnya. Walaupun kita sudah wudhu berulang kali, bersuci berulang kali, tetap saja yang namanya kotoran ada dalam tubuh kita. Air kencing tidak bisa dikeluarkan semuanya, ya. Bahkan sisa-sisa kotoran makanan tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya. Berarti masih tersisa di dalam diri kita. Bahkan sebetulnya kalau kita sadari, mungkin saja ada bagian-bagian orang lain, keringat orang lain yang termakan oleh kita. Itu juga mewujud menjadi energi di dalam diri kita. Jadi sebetulnya dalam tubuh ini banyak sekali ya kotoran-kotoran yang melekat. Tetapi di dalam kitab-kitab suci hampir tidak ada penghargaan yang disampaikan kepada mereka yang sukses menyucikan tubuhnya. Yang ada itu adalah penghargaan buat mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Dan siapa yang menyucikan jiwanya, dia akan bahagia. Bahkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dikatakan qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflaha. Aflaha dari kata falah. Falah itu artinya adalah bahagia. Sungguh bahagialah orang yang beriman. Jadi orang beriman itu adalah orang yang bahagia. Siapa orang yang beriman adalah orang yang terbuka. Terbuka terhadap apapun. Dia bisa menerima setiap orang yang baik kepadanya. Dia bisa menerima setiap orang yang kurang baik kepadanya dengan cara yang sama. Dia terbuka, sangat terbuka. Siapapun yang terbuka berarti dia tidak pernah menolak. Dan siapapun yang menolak berarti sedang menciptakan ketidakbahagiaan pada dirinya. Karena semua ketidakbahagiaan berasal dari penolakan. Makanya keren sekali Quran surat Al-Mu'minun itu. Kalau kita mampu untuk menyelaminya. Qad aflaha al-mu'minun. Ya, sungguh ya, berbahagialah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah bahagia.
Jadi orang yang mengaku beriman tetapi tidak bahagia hidupnya, itu tanda sebetulnya dia tidak layak untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Para sahabat, bahagia seperti yang sering saya tegaskan berbeda dengan senang. Karena senang itu adalah mendapat. Sedangkan bahagia itu adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri. Selesainya konflik kita dengan diri kita sendiri. Dapat dipastikan semua konflik manusia dengan manusia yang lain berasal dari mulutnya. Dan ketika mulutnya menimbulkan konflik dengan yang lain, sebetulnya berasal dari pikirannya. Jadi mulut itu sebetulnya dikendalikan oleh pikiran. Jadi siapapun yang masih punya konflik dengan pikirannya, berarti dia akan konflik lewat mulutnya, lalu konflik dengan orang lain. Jadi mari kita pastikan bahwa sesungguhnya ketika dalam kehidupan kita masih banyak konflik, itu tanda bahwa sebetulnya kita belum berhasil ya memadamkan api dalam diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi ya keinginan memadamkan api itu malah justru yang digunakan untuk memadamkannya adalah minyak. Yang terjadi ego kita semakin besar, yang terjadi kesombongan kita semakin memuncak. Itu yang menyebabkan akumulasi energi dalam diri kita menjadi kurang bagus. Oleh karena itu, orang baik dapat dilihat dari akumulasi energi yang ada pada dirinya. Makanya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Karena orang baik dimanapun dia berada, tempat itu akan menjadi surga. Orang baik dimanapun berada, tempat itu akan menjadi surga. Bahkan mungkin orang baik ya ditempatkan dalam neraka pun nggak masalah. Karena orang baik ditempatkan dalam neraka, bisa jadi neraka pun bisa menjadi surga karena kehadiran orang baik. Jadi sebetulnya siapa orang baik dan siapa orang yang kurang baik dilihat dari eksistensinya. Jadi ketika dia berada di satu tempat dan dia bisa mengubah tempat itu menjadi tambah baik karena kehadirannya, maka dia orang baik. Tetapi ya keadaan yang baik pun kemudian menjadi sangat tidak baik atau malah berubah menjadi hancur luluh dan berantakan karena kehadirannya, jelas yang hadir di situ adalah orang yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk mengukur bahwa diri kita ini baik atau tidak baik, lihat saja. Cara mengukurnya adalah tanya orang sekitar kita. Apakah mereka nyaman dengan kehadiran kita? Apakah mereka nyaman dengan keberadaan kita? Kalau mereka ya merasa menyesal dengan kehadiran kita, bahkan bersyukur dengan kepergian kita, itu tanda kita belum sukses. Sebaliknya kalau mereka itu bersyukur dengan kehadiran kita dan mereka menyesal dengan kepergian kita, berarti itu tanda sebetulnya kita sudah perlahan menjadi orang baik. Keadaan kita sudah diterima oleh lingkungan di mana kita berada. Nah, dalam episode mencapai kesucian, saya menyampaikan 3 ciri ya, 3 ciri orang yang sudah mencapai kesucian. Dan untuk mencapai kesucian itu, cirinya tidak bisa dilihat dari aspek fisik. Jadi orang suci tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Orang suci tidak bisa dilihat dari penampilan luarnya. Penampilan luar itu sebetulnya bisa menjadi topeng ya, bahkan topeng untuk menutupi kekotoran dirinya. Banyak yang bertopeng ya untuk menutupi kekotoran dirinya. Karena dia sadar bahwa sebetulnya dalam dirinya ada kotoran, maka perlu topeng. Orang yang di dalam dirinya itu apa adanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, maka dia tidak perlu topeng. Maka siapapun yang menggunakan topeng, itu tanda bahwa sebetulnya ada yang harus ditutupi dalam dirinya. Apa itu? Yaitu kotorannya. Nah, orang yang kotor jiwanya itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah masih munculnya yang namanya keserakahan, ketamakan pada yang dia ingin. Dan yang kedua adalah munculnya kebencian kepada yang tidak dia ingin. Dan yang ketiga adalah batinnya dalam keadaan gelap. Jadi sebaliknya orang yang sudah mencapai kesucian, yang pertama dia sudah tidak serakah lagi pada yang dia ingin. Yang kedua, dia pun tidak membenci dan tidak menolak pada yang tidak dia ingin. Dan yang ketiga tentu saja, batinnya sudah terang benderang. Karena apa? Sudah hidup di dalam dirinya sang matahari rohani. Sudah hidup dalam dirinya sang matahari rohani yang bisa menerangi jiwanya. Nah, keinginan berasal dari apa? Keinginan berasal dari pikiran. Pikiranlah pencipta keinginan. Bahkan pikiranlah yang sering menciptakan masalah. Karena masalah sebetulnya berasal dari ya tidak cocoknya antara yang diinginkan dengan kenyataan. Ketika yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka orang menganggap itu ada masalah. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya ya masalah itu berasal dari tidak cocoknya ya keinginan dengan kenyataan. Makanya siapapun orang yang tidak bisa menerima kenyataan karena dia berpatokan pada keinginan, maka di situ masalah terjadi. Jadi masalah sebetulnya berasal dari keinginan kita sendiri. Nah, nanti ya di sesi akhir dari penjelasan saya akan menyampaikan sebuah teknik bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak memadamkan api dengan minyak. Para sahabatku, marilah kita tarik dulu ke belakang. Kalau kita semua mungkin pernah melakukan tindakan kemarahan. Dan kemarahan itu pasti dialamatkan pada orang lain. Dan orang lain itu menjadi layar. Orang lain itu menjadi pusat yang baru dari kemarahan kita sendiri.
Jadi sebetulnya kalau kita sadari, dari mana sebetulnya pusat kemarahan itu? Pusat kemarahan yang sebenarnya sebetulnya ada dalam diri kita masing-masing. Lalu ya karena ada stimulus dari luar, maka ya kemarahan itu diproyeksikan pada orang lain. Jadi sebetulnya orang lain itu hanya menjadi objek, hanya menjadi pusat proyeksi, hanya menjadi layar dari kemarahan kita sendiri. Makanya ada kata-kata bijak, kalau kita masih marah kepada orang lain, sebetulnya ya orang lain yang dimarahi oleh kita itu sebetulnya masih memiliki sifat seperti kita. Atau kita yang marah kepada orang lain itu sebetulnya itu adalah sifat kita. Jadi sebetulnya orang lain hanya menjadi proyeksi dari kemarahan kita. Jadi kalau kita benci kepada seseorang, jangan-jangan sebetulnya sifat yang kita benci dari orang itu masih ada dalam diri kita. Karena orang lain itu hanya menjadi objek. Sumbernya di mana? Sumbernya di dalam diri kita. Mari kita pakai sebuah ilustrasi. Ya sederhana saja. Kalau saya melemparkan ember ke sumur kering, apakah saya akan mendapatkan air? Tentu saja. Kalau saya melemparkan ember pada sumur kering, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau saya melemparkan ember pada sumur yang di dalamnya ada air kotor, saya juga akan mendapatkan air kotor. Sebaliknya, kalau saya melemparkan ember kepada sumur yang airnya bersih, saya juga akan mendapatkan air bersih. Jadi sebetulnya ada 3 kejadian di sini. Yang pertama, ketika saya melemparkan ember ke sumur kering, saya tidak dapat apa-apa, lalu sumurnya kering. Tapi kalau saya melemparkan ember ke sumur yang berisi air kotor, saya juga akan mendapatkan air kotor. Saya dapat air tapi air kotor. Kalau saya melemparkan ember kepada sumur yang airnya bersih, saya juga akan mendapatkan air bersih. Jadi, pertama mendapatkan kekosongan, yang kedua mendapatkan air kotor, yang ketiga mendapatkan air bersih. Tentu saja itu sangat bergantung pada situasi di sumur itu. Jadi sebetulnya apa sih ember itu? Ember itu hanyalah sebuah sarana. Jadi ember itu hanyalah sebuah sarana. Ember itu hanya membantu ya supaya air keluar. Sebetulnya sumbernya bukan di ember. Sumber dari air bukan di ember. Sumber dari air adalah di dalam sumur itu sendiri. Jadi sebetulnya ember itu adalah hanya hanya sarananya, hanya alatnya saja, hanya pembantunya saja. Jadi sebetulnya ketika ada orang lain yang menghina kita, kemudian kita marah. Nah, harus ingat ya, harus ingat. Ketika ada orang lain menghina kita, kita marah, sebetulnya kemarahan itu kan mengalir dari dalam diri kita ke orang itu. Dan orang itu hanya menjadi objek. Nah, orang lain yang menghina kita ibarat ember. Nah, sebetulnya ya ember ini ya tidak bisa mengambil apa-apa ya kalau sumurnya kering. Ember itu ya tidak bisa mengambil apa-apa kalau sumurnya kering. Jadi kemudian ember itu bisa mendapatkan air kotor atau air bersih karena memang yang tersedia di dalam air kotor atau air bersih. Jadi sebetulnya kemarahan itu mengalir dari kita kepada orang, dan orang itu hanya menjadi proyeksi dari kemarahan kita. Sebetulnya kemarahan kita ada di dalam. Kemarahan itu sesungguhnya sejatinya adalah milik kita sendiri. Jadi siapa pemilik kemarahan itu? Pemilik kemarahan itu adalah kita sendiri. Dan orang lain hanyalah menjadi objek dari kemarahan kita. Orang lain hanya menjadi layar dari kemarahan kita. Orang lain hanyalah pencerminan dari kemarahan kita, proyeksi dari kemarahan kita. Sebetulnya kemarahan itu ada dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, sebetulnya ketika ada orang lain menghina kita dan kemudian kita mau marah, harusnya kita bukan marah. Harusnya kita redam kemarahan dan kita sadari ketika kemarahan masih ada pada diri kita, sebetulnya orang lain yang menghina kita itu hanya sarana yang mengingatkan kita bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Ulangi lagi ya, kata-kata saya ini harus perlu penegasan. Ada orang lain menghina kita dan kemudian kita tersulut karena dia melemparkan ember kepada kita. Kemudian kita marah. Nah, ketika kita marah, berarti sebetulnya di dalam diri kita masih ada kemarahan. Kalau di dalam diri kita sudah tidak ada kemarahan, seperti ember yang dilemparkan ke dalam sumur, maka sumur tidak memberi apa-apa. Tetap saja ember itu kosong. Jadi walaupun ada orang menghina kita, maka kemarahan tidak akan terjadi sepanjang kemarahan tidak ada dalam diri kita. Nah, kenapa kita marah? Karena dalam diri kita masih ada kemarahan. Jadi buat apa orang lain itu dihadirkan menghina kita? Sebetulnya orang lain menghina kita bukan untuk kita marahi, tetapi kehadirannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Jadi ketika orang lain menghina kita kemudian kita marah, dan kemudian kita tidak jadi marah, itu bagus sekali. Karena kita keburu sadar, oh ternyata ketika saya mau marah, saya sadar bahwa sebetulnya kemarahan bukan berasal dari orang itu. Kemarahan mengalir dari diri saya kepada orang itu karena dalam diri saya masih ada kemarahan. Jadi sebetulnya ketika orang lain menghina kita dan kemudian kita mau marah, sebetulnya sedang diingatkan oleh orang itu dalam diri Anda masih ada kemarahan.
Karena kalau tidak ada orang itu, kan tidak keluar kemarahan. Kita tidak sadar kalau dalam diri kita masih ada kemarahan. Jadi sebetulnya kehadiran mereka itu harusnya ya dijadikan sebagai sarana untuk menyadarkan diri kita. Bahkan kita harus berterima kasih pada mereka karena kita disadarkan dengan kehadiran mereka kalau dalam diri kita masih ada kemarahan. Jadi sebetulnya sumbernya ada dalam diri kita, pusatnya ada dalam diri kita, bukan pada orang itu. Nah, kenapa kita masih marah? Ya, kembali lagi. Berarti jiwa kita masih kotor. Karena jiwa yang kotor akan mengalirkan pikiran yang kotor. Pikiran yang kotor, ya sudah. Pikiran yang kotor akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama, serakah pada yang diinginkan. Jadi ingin orang lain semua baik pada kita. Ingin semua orang lain seperti yang kita mau. Ingin orang lain nurut sama kita. Ingin orang lain memuji kita. Ingin orang lain menyanjung-janjung kita. Dan ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, maka kita marah. Yang kedua, kita ingin orang lain ya tidak melakukan yang kita tidak ingin. Kita ingin orang lain tidak melakukan yang tidak kita ingin. Saat mereka melakukan yang tidak kita ingin, kita akan benci. Dari mana kebencian? Sumbernya dari diri kita sendiri. Dari kotoran jiwa kita sendiri. Karena jiwanya masih kotor, maka pikiran menjadi kotor. Nah, pikiran yang kotor akan mengeluarkan kata-kata kotor. Itu yang menimbulkan konflik. Jadi sebetulnya orang lain itu hanya sebagai proyeksi, hanya sebagai layar. Jadi sumbernya sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak memadamkan api dengan minyak? Maka ketika kemarahan ada, sadarilah bahwa sebetulnya dalam diri kita masih ada energi yang bernama kemarahan. Tugas kita adalah menarik ke dalam diri kita, agar apa? Agar apa yang terjadi ya sebagai bentuk ekspresi kemarahan pada orang lain tidak terjadi. Nah, kita sadari bahwa sebenarnya orang lain hanya sebagai ember saja. Ya, orang lain sedang mengingatkan dalam diri kita ada energi yang bernama kemarahan. Karena kemarahan itu adalah energi. Bagaimana energi itu bisa diubah? Energi itu ya, itu memenuhi hukum kekekalan. Energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah bentuk. Jadi sebetulnya kalau kemarahan itu energi, sebetulnya energi itu bisa dirubah bentuk. Jadi apakah kemarahan bisa dirubah menjadi energi cinta? Bisa. Sangat bisa. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Buktinya apa? Buktinya, ya dulu kita mengatakan bahwa kotoran sapi itu menjijikkan. Tapi begitu orang sadar kalau kotoran sapi itu adalah energi, kemudian bisa diubah, kemudian kotoran sapi itu bisa menghasilkan gas. Gas bisa menghasilkan energi. Energi bisa menghasilkan panas. Panas bisa mematangkan masakan di rumah kita. Bahkan banyak sekali ya para petani ya yang memiliki sapi, kemudian kotoran sapinya itu dirubah menjadi gas, dan gasnya dirubah menjadi kalor, dan kalau dialirkan untuk memasak, maka masakan menjadi matang. Kan itu sebetulnya perubahan energi. Jadi energi bisa dirubah. Tumpukan sampah dulu ya dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan. Sekarang teknologi sudah bisa mengubah. Karena di dalam tumpukan sampah ada energi, energi bisa diubah. Ternyata energi itu bisa diubah dan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kemarahan itu energi, sebetulnya energi itu bisa dirubah bentuk. Karena energi itu tidak bisa dimusnahkan. Kemarahan tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa dilakukan adalah dirubah bentuk. Nah, sekarang bagaimana merubah bentuknya? Nah, ini yang akan saya sampaikan ya. Oleh karena itu maka teknik-teknik yang selama ini diajarkan oleh para guru suci, ya apa itu teknik meditasi, apa itu teknik untuk mindfulness, apa itu teknik untuk berdoa, teknik untuk beribadah dan lain-lain sebagainya, itu semua adalah cara-cara yang disampaikan oleh para guru suci yang telah berhasil mereka mengubah energi itu ya dari energi yang destruktif menjadi energi yang konstruktif dengan cara-cara yang semacam itu. Dan itu menurut saya patut untuk direnungkan. Jadi para sahabatku yang dimuliakan Allah, ya, mari kita sadari bahwa sebetulnya ketika orang lain menjadi sasaran kemarahan kita, sebetulnya itu adalah aliran energi dari diri kita kepada orang. Dan sebetulnya orang lain hanya menjadi pusat proyeksi. Nah, kenapa dia menjadi pusat proyeksi? Karena kita tidak menyadari kalau pusatnya di dalam diri kita sendiri. Lalu orang lain menjadi pusat. Maka pusat itu harus dipindahkan. Jadi ketika kita sedang merasa tidak nyaman dengan perilaku orang lain, segera pindahkan pusatnya, jangan di orang. Segera kita tarik pusatnya ke dalam diri kita. Sebetulnya ketidaksenangan dan kebencian itu adalah energi yang ada di dalam sumber kita sendiri, yaitu di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pernah ya jangan pernah menyatakan bahwa sebetulnya sumbernya itu ada pada diri orang lain. Karena sumbernya ada pada diri kita sendiri. Nah, mari kita lihat sedikit ya
contoh-contoh yang sangat sederhana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebut saja dia orang suci. Karena sesungguhnya orang yang semacam itu, ya orang yang pikirannya sudah bersih, karena jiwanya sudah bersih, itu tanda bahwa dia sudah mencapai kesucian. Jadi orang yang semacam itu, ketika ada orang lain yang memancing kemarahannya, dia tidak marah. Karena dia sadar kalau sumbernya sebetulnya berada di dalam dirinya. Apalagi ketika di dalam dirinya itu sudah tidak ada kemarahan, apa yang mau dikeluarkan? Tidak ada energi yang bisa dialirkan, dalam dirinya sudah tidak ada kok. Gitu. Jadi sebetulnya orang-orang suci itu sebetulnya orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada kemarahan. Jadi lucu ya kalau kesucian ditandai dengan pakaian, kesucian ditandai dengan penampilan luar, itu semua adalah kebohongan, itu semua kepalsuan. Karena untuk melihat suci dan tidak sucinya seseorang bisa dilihat dari reaksinya dia ketika ada pancingan kemarahan. Jadi ketika ada pancingan kemarahan pada dirinya, dia tidak marah, berarti dia sudah tidak ada kemarahan dalam dirinya. Persis seperti sumur yang sudah kering tadi. Berkali-kali ember dilemparkan ke dalam, tetap saja ember itu kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Karena memang tidak ada yang bisa didapatkan, karena memang sumurnya sudah kering. Nah, tugas kita itu sebetulnya adalah mengeringkan sumur, ya, supaya sumur kita tidak memiliki yang namanya air kemarahan, api kemarahan, energi kemarahan. Itu sebetulnya yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ya, ketika ya dipancing-pancing supaya dia marah, malah justru dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Yang keluar dari dirinya bukan lagi kemarahan, tapi kasih sayang. Karena apa? Karena di dalam dirinya sudah tidak ada kemarahan. Yang ada adalah kasih sayang. Kenapa kasih sayang keluar dari dirinya? Karena dia sudah menjadi sumber cinta. Karena dia sudah menjadi sumber sukacita. Karena dirinya sudah menjadi sumber kebahagiaan. Itulah sebenarnya cara mengukur kita, ya, cara mengukur diri kita. Apakah kita sudah menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan, ya, sumber cinta bagi orang lain? Ya, dapat dilihat dari apa yang mengalir dari dalam diri kita. Karena seperti teko, ya, teko itu tidak pernah mengalirkan susu kalau dalamnya kopi. Ya, jadi mulutnya teko akan mengeluarkan kopi kalau di dalamnya kopi. Ya, dia akan mengeluarkan susu kalau di dalamnya adalah susu. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang mengalir keluar itu gambaran tentang apa yang ada di dalam. Jadi ingat ya, sekarang sumber dari segala sesuatu itu ada dalam diri kita. Yang di luar itu hanya proyeksi, yang di luar itu hanya layar. Layar dari ya proyeksi yang ada di dalam sumber kita sendiri. Jadi setiap ada keinginan untuk melawan dalam diri kita, satu kuncinya, belajar bergerak ke dalam, belajar bergerak ke sumbernya. Jangan pindah ke objeknya, tarik ke dalam, karena sumbernya ada dalam diri kita sendiri. Saya sering mengingatkan kepada para sahabat, seandainya kita sakit hati, awas ya, sakit hati itu penyebabnya bukan orang lain. Tapi sakit hati itu penyebabnya adalah diri kita sendiri. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau, ketika orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, maka sakit hati. Karena apa? Karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebetulnya penyebab sakit hati bukan orang lain, tetapi penyebab sakit hati adalah keinginan kita sendiri terhadap orang lain. Coba keinginannya ditiadakan. Begitu keinginan ditiadakan, ya sudah, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Karena kita tidak punya kemampuan mengatur siapapun. Kita tidak punya kewenangan mengatur siapapun. Kita hanya punya kekuasaan untuk mengatur diri kita sendiri. Jadi bagi orang-orang yang sadar, sebetulnya kehadiran orang-orang di luar dirinya yang menyebabkan dia terpancing kemarahan, justru menyadarkan diri bahwa dalam dirinya masih ada kemarahan. Maka dia berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kesempatan untuk menyadari bahwa dalam dirinya masih ada kemarahan. Para sahabat, panas itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Panas itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi tempat yang suhunya tinggi, maksud saya ke tempat yang suhunya rendah. Coba perhatikan. Kalau kita menuangkan air panas ke gelas, taruh saja di gelas, taruh aja di meja gelasnya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Lama-kelamaan, maka ya air yang panas tadi itu berubah menjadi dingin. Kemana sih panasnya itu? Panasnya mengalir. Kenapa? Karena ada beda suhu. Suhu di air panas lebih tinggi daripada suhu di luar air, ya, yaitu lingkungan, yaitu udara. Karena udara di luar gelas lebih dingin daripada air yang ada dalam gelas, maka akan mengalir yang namanya panas. Jadi panas itu selalu mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Seperti itulah panas. Jadi panas ini ingin selalu mengalir sebetulnya, ingin selalu keluar. Nah, bagaimana caranya kita ya bisa ya tidak mengalirkan panas keluar?
Bisa sebetulnya. Gimana? Rubah energi itu di dalam. Dengan apa merubahnya? Sadari bahwa sebetulnya sumber energi itu dalam diri kita. Sadari bahwa sesungguhnya kalau energi itu dibiarkan, maka akan membakar diri kita sendiri. Jadi sebetulnya kemarahan itu tidak pernah membakar siapapun, kecuali membakar diri kita sendiri. Ada juga orang-orang yang menyalurkan kemarahan pada benda mati. Misalkan menyalurkan kemarahan pada pintu, menyalurkan kemarahan pada benda-benda, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, itu juga sebetulnya sedang mengalirkan kemarahan. Tetap saja pintu dan benda-benda mati yang menjadi sasaran kemarahannya hanyalah proyeksi. Jadi sebetulnya sumber utamanya ada di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa sesungguhnya sumber kemarahan ada di dalam diri kita sendiri. Tugas kita adalah mengubah energi itu agar tidak destruktif. Energi itu akan menjadi konstruktif. Nah, oleh karena itu, saya akan menyampaikan sebuah pesan yang sangat luar biasa. Saya baca dari sebuah artikel ya, dari ajaran Zen ya. Mohon maaf ini. Saya menyebut nama orang nih. Namanya Zen Linchi ya. Dia ini adalah seorang spiritualis yang sangat luar biasa. Dan saya ingin mengambil sebuah ilustrasi untuk teknik ya meredam kemarahan itu. Jadi begini ya. Jadi Zen Linchi ini pernah bercerita bahwa di masa mudanya itu dia sangat senang sekali ya, sangat senang sekali menggunakan perahu. Jadi sangat sekali mendayung perahu. Jadi kerap kali ya setiap hari yang dia lakukan adalah mendayung perahu. Jadi dia punya perahu kecil ya, warisan dari orang tuanya, dan setiap hari dia gunakan perahu itu untuk ya untuk pergi dari satu pulau ke pulau lain menggunakan perahu itu didayungnya karena perahunya adalah perahu kecil. Nah, dia kalau pergi ke suatu tempat ya dengan perahunya itu ya ke satu pulau kecil, dia senang sekali berlama-lama di sana. Dan kalau sudah berlama-lama di sana dia balik lagi. Jadi suatu saat dia ingin kembali ke tempatnya semula menggunakan perahu kecilnya itu dengan cara mendayung dan matanya tertutup. Jadi matanya tertutup. Jadi sambil mendayung matanya tertutup. Nah, sambil mendayung beliau ini sambil meditasi. Jadi matanya tertutup. Nah, tiba-tiba sedang mendayung dan matanya tertutup, ada perahu lain yang menabrak perahunya. Jadi perahu lain menabrak perahunya. Nah, pada saat mata tertutup, pikiran kan tidak tertutup. Pikiran tetap jalan. Lalu pikirannya langsung yang merespon. Loh, ada orang yang menabrak perahu saya. Dan dia pikir yang menabrak perahunya itu adalah orang. Dan orang ini sedang menyerang saya. Dan orang ini sedang tidak suka pada saya. Orang ini akan menghancurkan perahu saya. Itu pikiran pertama yang muncul pada saat perahu orang lain menabrak perahunya. Nah, karena matanya masih tertutup, dia kemudian mengubah pikirannya. Pikirannya diubah. Yang tadinya mau marah, diubah. Dengan cara apa? Dia kemudian berpikir bahwa perahu itu kosong. Jangan-jangan perahu itu kosong. Jangan-jangan perahu itu bergerak sendiri. Jangan-jangan perahu itu ya terbawa arus lalu menabrak perahu saya. Dan dia berpikir bahwa di perahu itu nggak ada orang. Dan ketika dia berpikir di perahu nggak ada orang, kan tidak ada yang menjadi sasaran kemarahannya. Maka saat itu kemarahannya reda. Jadi kemarahan diredakan hanya sesaat dengan cara yang semacam itu. Dia berpikir bahwa perahu yang menabrak perahunya itu adalah perahu kosong. Dan yang kedua, perahu itu adalah terbawa arus. Dan dia tidak sengaja menabrak perahunya karena mata dia masih tertutup. Nah, pada saat itu kemarahannya kemudian sirna dalam seketika. Dan kemudian ya apa yang dialami oleh ini diajarkan terus-menerus kepada banyak orang. Jadi sebetulnya yang dia lakukan adalah mengubah sudut pandang. Yang dia lakukan adalah mengubah sudut pandang. Dan mengubah sudut pandang berarti mengubah energi. Nah, oleh karena itu ya, pertama ketika kita mau marah, maka sadari bahwa sesungguhnya kemarahan ada dalam diri kita. Yang kedua, segera ubah sudut pandang. Segera ubah sudut pandang. Karena dengan mengubah sudut pandang, ternyata energi kemarahan itu tidak tersalurkan pada objeknya. Nah, yang beliau lakukan adalah karena matanya dalam keadaan tertutup, kemudian dia berpikir, oh ini jangan-jangan yang menabrak perahu saya adalah perahunya terbawa arus. Dan perahu itu kosong. Karena kosong tidak ada yang mengendalikan. Karena tidak ada yang mengendalikan, dia menabrak perahu saya. Dengan memikirkan yang semacam itu, apa yang terjadi? Kemarahannya saat itu juga sirna.
Pada saat itu kemarahan sudah muncul dan akan menyerang orang. Dan kalau di perahu itu ada orang, dan dalam pikirannya memang ada orang, maka kemarahan tidak bisa dielakkan lagi. Kenapa? Orang itu akan menjadi sasaran dari kemarahannya. Orang itu akan menjadi proyeksi dari kemarahannya. Dan saat itu dia berpikir yang semacam itu, apa yang terjadi? Energi dirubah sesaat menjadi cinta kasih. Jadi ternyata energi kemarahan itu bisa dirubah menjadi energi cinta kasih, para sahabat. Itu luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sadar. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita belajar spiritual, kita diskusi malam ini, ya kita hadiri ruang Zoom ini, sebetulnya tugas kita yang paling utama adalah transformasi. Tugas kita yang paling utama adalah hijrah. Tugas yang paling utama adalah meningkatkan kualitas hidup. Tugas kita yang paling utama adalah menciptakan kondisi bahagia bagi diri kita sendiri. Apa yang terjadi dengan Zen Linci tadi? Nah, dia tidak jadi marah karena dia mengubah sudut pandangnya dan kemudian dia tetap tenang. Nah, inilah cerita yang disampaikan oleh Zen Linci, ya. Dia seorang guru spiritual, ya. Dia seorang Zen, dia seorang guru suci yang selalu mengulang-ulang kata-kata ini pada muridnya, apa yang beliau alami secara nyata. Dan sebetulnya pengalaman yang semacam ini pun sebetulnya mungkin pernah kita alami. Banyak kita mengalaminya dan mungkin kita tidak menyadarinya. Misalnya kita mau marah kepada seseorang, kemudian kita sadar bahwa sesungguhnya kemarahan itu berasal dari diri kita sendiri. Karena kita memaksa orang lain harus seperti yang kita mau, maka saat itu pun akan terjadi pencerahan pada diri kita. Kita tidak jadi marah. Barangkali itu sebagai prolog dari saya. Saya senang sekali kalau malam ini kita bisa berdiskusi tentang ini, ya, karena ini sesuatu yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat di sini sudah banyak yang acungkan tangan. Saya akan mulai dari Ibu Rahmayanti. Silakan. Sudah acungkan tangan. Di sini ada, wah, udah banyak nih yang mau bertanya. Ini karena topiknya marah. Saya yakin ini menarik ya, karena semua kita sering marah. Baik, silakan Ibu Rahma. Salam Ayah. Salam Sadayana. Hapunten ya. Ya. Tidak menampakkan diri. Ya, silakan. Salam ya. Melihat topiknya memang tidak ada yang kebetulan. Ada pesan-pesan ini. Jadi hanya ingin mengkonfirmasi sih sebetulnya ya. Kalau tadi yang menerangkan bahwa kemarahan itu kalau kita menghadapi orang yang marah terhadap kita, berarti masih ada kemarahan dalam diri kita. Ya. Nah, kalau misalnya yang saya misalnya atau yang dihadapinya adalah kita menyaksikan seseorang marah kepada orang lain dan beberapa kali itu berulang, itu apakah pesannya juga, apakah itu termasuk ada pesan bahwa di dalam diri saya juga masih ada kemarahan itu, dan atau diri saya juga masih jauh dari suci karena menyaksikan terus-menerus, yang ada sedikit sih mungkin hanya merasa tidak berdaya pada saat itu untuk menjembatani atau bukan melerai ya, tapi mengambil tindakan bahwa melihat kemarahan seseorang terhadap orang lain yang begitu menyakitkan. Melihatnya sih saya seperti itu. Apakah sama gitu ya? Ya. Bahwa ini baik, saya sudah bisa menangkap Ibu Rahma pertanyaannya. Ini sebetulnya adalah keseharian kita. Ini bisa jadi ya kita sudah mengalami baik di kehidupan yang lalu atau mungkin juga kita akan mengalami di kehidupan yang akan datang, karena ini adalah keseharian kita. Jadi poinnya adalah ada orang yang terus-menerus marah pada orang lain. Dan kita ini menyaksikan orang yang marah kepada orang lain. Sepanjang kita marah kepada orang itu, sepanjang kita marah pada orang itu, sebetulnya kemarahan masih ada dalam diri kita. Jadi sebetulnya kemarahan tetap aja sumbernya dalam diri kita. Ini ada orang marah pada orang lain. Sebenarnya sumber kemarahan betul pada orang itu. Tapi kita jadi marah pada orang itu. Berarti dalam diri kita juga masih ada kemarahan. Gitu. Itu sebetulnya gampang sekali. Kalau masih ada kemarahan pada situasi itu pada diri kita, itu artinya sebetulnya kemarahan itu juga ada dalam diri kita. Kita menjadi sumber kemarahan. Jadi kalau kita masih marah, itu tanda sebetulnya dalam diri kita masih ada kemarahan. Harusnya orang ini jadi pengingat bagi kita. Loh, kok saya marah kepada orang itu, padahal orang ini
marah kepada orang lain gitu kan. Harusnya orang lain yang dimarahi kan yang marah, tapi kita ikut marah. Nah, kita ikut marah berarti masih ada kemarahan. Pada saat itu sih ya tidak ikut marah, tapi hanya merasa terenyuh, kasihan kepada orang yang dimarahin saya, tapi hanya pada saat itu saya tidak bisa mengambil tindakan apa-apa, itu aja. Hanya kasihan juga sama yang marah tiap hari itu, kayaknya exhausted gitu loh ya, marah melulu. Cuma saya lagi berpikir ada pesan apa, pasti ada pesan untuk saya gitu loh ya. Tidak mungkin saya dipertontonkan terus-menerus seperti itu. Ya, pesannya adalah dalam diri kita. Kalau kita marah, berarti pesannya dalam diri kita ada kemarahan. Tapi kalau tadi, oh malah saya justru kasihan sama orang yang marah itu. Sudah ada kasih sayang tuh dalam dirinya. Sudah ada kasih sayang. Karena yang tadi saya bilang, ketika melemparkan ember, sumurnya kering, gak dapat apa-apa kan. Ketika kita melemparkan ember, sumber airnya air kotor, dapat air kotor dong. Ketika kita melemparkan ember, dapat air bersih, berarti airnya air bersih. Nah, anggap saja air kotor itu adalah kebencian, air bersih itu cinta. Sebetulnya ketika kita kasihan pada orang yang marah, ada upaya pada diri kita ya untuk meredam kemarahan, bukan dengan cara marah, itu sudah bagus. Dalam diri kita ada cinta kasih. Karena saya yakin sebetulnya ya api tidak bisa dipadamkan oleh minyak. Nah, kalau kita kemudian marah pada orang yang marah kepada orang yang dimarahi, kan sebetulnya kita juga jadi ikut terjebak marah. Berarti kita sedang memadamkan api dengan minyak. Nah, disitulah kita harus mengambil tindakan bijak, menarik dulu ke dalam diri kita ubah dulu kemarahan pada diri kita juga harus paham. Nah, pahami, mohon maaf ya, kenapa orang ini marah-marah? Pasti orang ini marah-marah ada sebabnya dong. Tidak mungkin tiba-tiba marah, kan begitu? Nah, mungkin masa kecilnya penuh dengan penderitaan, mungkin masa kecilnya penuh dengan hardikan, mungkin dia juga pernah frustasi, mungkin juga pernah. Jadi sebenarnya kemarahan tidak ada yang spontan. Semua kemarahan itu adalah akumulasi. Dalam diri orang itu ada akumulasi. Pahami itu. Dan cara-cara untuk mengubahnya tentu saja bukan dengan cara marah. Kita membantu orang itu pada situasi tertentu untuk bisa mengubah kemarahannya menjadi energi yang lebih konstruktif. Apakah itu bisa? Bisa sebenarnya kalau situasinya memungkinkan. Kecuali kalau kita ingin mengubah orang itu pada situasi saat itu, tentu saja belum bisa. Jadi kalau sudah ada kasih sayang, sebetulnya itu sudah modal pada diri kita. Berarti ketika ada ember yang tadi, yang keluar itu adalah air bersih. Karena di dalam diri kita sudah ada air bersih. Anggap saja itu adalah cinta kasih pada diri kita. Jadi sebetulnya yang dikatakan oleh Ibu Rahma tadi, sebetulnya tanda bahwa di dalam Ibu Rahma itu sebetulnya sudah ada cinta kasih. Ya. Dan cinta kasih itu tidak memandang orang. Kan tadi saya dengar selintas, saya kasihan aja dengan orang yang dimarahi terus-menerus. Harusnya kasihan pada dua-duanya. Jadi sebenarnya sama yang marah juga harus kasihan. Ya, kasihan dia itu kan sebenarnya membakar dirinya. Tapi kalau kita marah kepada orang ini, kasihan kepada ini, sebenarnya kita pun masih dualitas. Dalam diri kita masih ada kebencian. Baik. Paham ya? Ya. Atur nuhun. Ya, baik ya. Sama-sama. Diri. Yes. Nah, ini mohon maaf ya para sahabat. Saya juga nggak tahu kenapa topik malam ini kok kemarahan. Nah, semoga saja semua yang mendengar bisa sadar bahwa sebetulnya ada hal penting yang harus kita bahas mungkin malam ini ya. Topiknya agak berbeda. Saya persilakan dulu yang lain. Silakan ada Ayah Suparmin, silakan. Silakan Ayah Suparmin. Terima kasih. Mohon ampun ya. Salam untuk semuanya, semua sahabat saudaraku ya, terima kasih. Ini betul-betul hangat dan saya betul-betul tertarik sebab kalau menurut saya ya Guru, tolong itu kalau salah mungkin boleh diperbetulkan. Kalau selama ini yang saya praktiskan itu kalau ada orang marah kejadian apapun itu baik ke buruk, selalunya yang buruk yang kita gariskan besar. Cuma dalam praktis saya selagi kita dihadirkan ke dunia ini sebenarnya hanya untuk melunasi hutang. Jadi apapun yang terjadi, orang marah. Jadi saya hanya mendengar, lepas itu saya merasa berterima kasih diingatkan. Sebab saya boleh melunasi hutang sekurang-kurangnya. Jadi saya harus berterima kasih saja dan saya dengarkan begitu. Ya. Saya sangat setuju dengan itu ya. Bahkan di salah satu episode saya di kelas online, saya membuka satu episode membuang kemarahan dengan cara menyadari adanya hukum karma. Dengan mempelajari konsep reinkarnasi. Ternyata reinkarnasi itu merupakan sebuah konsep yang sangat universal
dan di reinkarnasi itu kemudian ada karma, dan kita ini hidup berulang-ulang karena masih ada karma. Masih ada 3 pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Pertama adalah utang karma. Yang kedua ada pekerjaan bengkok yang harus kita luruskan. Yang ketiga ada pekerjaan yang belum selesai, dan itu yang mendorong kita terlahir ke semesta ini. Dan kalau itu menjadi pusat kesadaran, nah itu juga bisa dijadikan untuk menarik kita. Jadi kita tarik ya ke dalam, ya, jangan ke objeknya. Jangan kemudian setiap orang, benda mati menjadi sasaran kemarahan kita, menjadi proyeksi dari kemarahan kita. Tapi yang disampaikan oleh Ayah Suparmin tadi, saya berterima kasih karena ada orang yang ya melunasi utang karma saya. Dan ada satu keyakinan pada diri Ayah Suparmin, orang ini tidak ujuk-ujuk marah, karena di semesta tidak ada yang kebetulan. Like attracts like. Semua yang terjadi pada kehidupan kita, kita yang menariknya. Walaupun kita tidak sadar bahwa kita yang menariknya. Orang ini hadir kepada saya dan memarahi saya, jangan-jangan saya pernah marah pada dia di kehidupan yang dulu. Dan dia sedang melunasi utang karma saya. Didengarkan, dan kemudian Ayah tidak marah, dan Ayah tidak menyiramkan minyak ke dalam api yang sedang yang sedang hidup di dalam diri. Itu sudah keren sekali. Itu sudah terjadi transformasi energi. Transformasi energi. Ada kemarahan dirubah menjadi cinta. Dengan satu pemahaman, yaitu konsep karma. Konsep reinkarnasi. Itu keren sekali. Saya sangat setuju, Ayah. Terima kasih sudah memberikan insight kepada kita semua. Sangat inspiratif. Terima kasih. Baik, ya silakan. Ini raisennya malam ini agak berbeda dengan malam sebelumnya. Ini malam yang istimewa ya. Saya mohon maaf kalau saya bukan milih-milih ya, tapi saya akan persilahkan dulu yang kelihatan pertanyaannya sangat penting nih, karena kelihatan dari sini nih, dari wajahnya kelihatan pertanyaannya penting atau nggak penting nih. Mari saya persilahkan dulu Ibu Eliza. Silakan Ibu Eliza. Bunda Eliza. Sabar yang lain ya, insya Allah semua akan terlayani. Jangan marah ya, jangan marah. Karena marah berarti proyeksi. Jangan saya jadi objek kemarahan karena pertanyaannya ditunda. Ya, satu pernyataan sebelum saya lanjutkan tadi ya. Ketika kita benci kepada orang lain, jangan-jangan orang lain yang kita benci itu sifatnya adalah sifat kita. Jadi karena kita tidak suka pada sifat orang, sifat yang tidak disukai orang itu adalah sifat kita. Karena orang menjadi sasaran proyeksi dari kemarahan kita. Silakan Bunda Eliza. Terima kasih Ayah Guru, bahagia sekali, semoga ilmu yang Ayah Guru ini berkah untuk kami semua yang ikut pada malam hari ini. Amin. Nah, Ayah yang perlu saya tanyakan, tadi saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin ada kemarahan, tentu tidak mudah untuk men-switch dari marah ini menjadi tadi tidak marah. Dan saya jadi kisah perahu tadi karena si guru suci tadi, dia saat panca inderanya tertutup karena saat itu beliau meditasi. Nah, bagi kami ini ibu-ibu ini kadang udah menyadari marah ini tidak baik, tapi saat tertentu masih saja muncul saat kondisi kita tidak mungkin saat tertentu kondisi fisik atau yang lain tidak baik, muncul lagi memori-memori yang perlu memarah masa lalu itu saat tertentu sesekali masih muncul. Bagaimana men-switch-nya menjadi off gitu kira-kira Ayah. Terima kasih. Baik Bunda, ada yang namanya teknik mindfulness. Awas ya, mindfulness, L-nya 1. Bukan mindful. Kalau mindful, L-nya 2. Kalau mindful berarti mainnya full. Mainnya nggak kosong. Jadi sebetulnya belum selesai yang cerita perahu tadi. Sebetulnya ya cerita kekosongan itu bukan hanya untuk perahu yang lain. Tapi juga untuk ilustrasi tentang diri kita sebetulnya. Karena diri kita ini perahu. Kalau kosong dalam diri kita, kosong ya. Misalkan gini lah. Kita menginginkan orang lain memuji saya. Dan ternyata orang lain malah menghina saya. Karena sudah ada keinginan dalam diri kita orang lain ingin memuji saya, maka saat dia menghina, tentu saja kita akan marah. Kenapa? Karena kita tidak kosong. Begitu dikosongkan keinginan kita, ya sudah, saya terima saja dia apa adanya. Kenapa saya pengen orang lain memuji saya? Itu langsung, kemarahan tidak ada. Itu sebenarnya men-switch ya. Men-switch itu dari energi kemarahan langsung menjadi energi kebahagiaan dan kedamaian. Dalam sekejap sebetulnya. Ketika pemahaman itu dimiliki, dalam sekejap. Nah tentu saja ya ada latihan-latihan lain Bunda yang harus dilalui. Makanya kalau saya ya di Bumi Spiritual Yakin pada murid-murid saya, pada komunitas saya, ini yang saya tanamkan. Ini yang saya tanamkan. Jadi ketika ada orang lain memancing kemarahan kita harus berterima kasih. Kalau kita masih marah, itu tanda bahwa dalam diri kita masih ada masalah, masih ada konflik. Sebenarnya konflik itu adalah kita dengan diri kita sendiri.
Nah, berarti ya refleksinya adalah kita harus belajar lagi lebih dalam untuk bisa meredam itu. Karena kemarahan itu tidak pernah membakar siapapun, kecuali membakar diri kita sendiri. Jadi masih ingat tadi cerita guru suci yang kemudian pernah terlempar ya jiwanya ke dalam tubuh singa, dan ternyata beliau mengatakan di masa lalu saya pernah marah 1 kali. Itu yang menyebabkan saya terlempar ke tubuh singa. Bayangkan kayak kita ini marah setiap saat ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya, bahkan keluhan pun itu tanda masih ada kemarahan, Bunda. Keluhan itu masih ada kemarahan. Dan kemarahan itu pasti selalu pada hal yang tidak kita ingin. Karena kita ini serakah pada yang kita ingin, akibatnya kita benci kepada yang tidak kita ingin. Itu yang disebut dengan kegelapan. Itu sebabnya kesucian tidak bisa dilihat, mohon maaf. Apakah dia pakai mukena atau tidak? Kebetulan Bunda sedang pakai mukena ya. Apakah orang itu pakai baju jubah atau tidak? Apakah orang itu pakai peci putih atau tidak? Nggak bisa, nggak bisa. Kemarahan itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi sebetulnya kekotoran seseorang itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Makanya saya sering mengatakan, walaupun orang itu bicara Quran, bicara kitab, bicara Tuhan, bicara agama, sepanjang dalam dirinya masih ada kemarahan. Kemarahan pada pemerintah, kemarahan pada orang yang berbeda dengan dirinya, kemarahan pada orang lain yang tidak sejalan dengan dirinya. Itu sebetulnya dalam dirinya itu belum selesai. Belum selesai. Masih ada yang harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Itu masih ada konflik. Bagaimana dia bisa membangun kedamaian kalau dia belum damai dengan dirinya sendiri? Makanya kuncinya adalah selesaikan Anda dengan diri Anda sendiri. Nah, saya kasih teknik mindfulness, Bunda. Jadi mindfulness itu adalah ya duduk ya, tidak usah duduk, sebenarnya asal tenang saja. Kemudian Bunda tarik napas yang panjang. Tarik napasnya itu dengan hitungan 4. Lihat saya seperti ini. Tarik napas yang panjang. Hitungannya 1, 2, 3, 4. Tahan napas hitungannya 7. Dan buang napas hitungan 9. Nah, apa maknanya? Ketika tarik napas dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam, nggak apa-apa, hitungannya 4. Di dalam hitungannya 7, tapi dari dalam keluar lebih lambat lagi. Hitungannya 9. Nah, itu yang akan memperlambat reaksi kita. Itu yang menyebabkan kita tidak selalu reaktif, tapi responsif. Jadi perhatikan saya. Tarik napas hitungannya 4. Tahan napas hitungannya 7, buang napas hitungannya 9. Ya, caranya begini, perhatikan saya. Semua bisa mendengar ya? Saya sengaja napas saya dikeraskan sedikit waktu tariknya dan waktu buangnya. Kalau udah bisa tadi 4, 7, 9. 4, 7, 9. Jadi masuknya nggak apa-apa agak cepat, tapi buangnya lebih lambat. Itu artinya apa? Yang masuk cepat nggak apa-apa, tapi reaksi kita tidak cepat. Ada delay ya, ada delay untuk menarik pada diri kita. Ya, saya tahu. Kemarahan bukan pada orang. Kemarahan sumbernya pada diri saya. Saya tidak adil kalau saya menempatkan orang menjadi pusat saya. Karena pusat kemarahan ada dalam diri saya. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Ya, makanya saya kasih tahu. Itu kunci yang pertama ya, Bunda Eliza. Mindfulness. Yang kedua, saya akan kasih pernyataan. Tolong diisi pernyataan saya. Ya, pernyataannya begini. Jika Anda memiliki masalah, serahkan masalah Anda kepada Sang Pencipta. Jika Anda punya masalah, serahkan masalah Anda kepada Sang Pencipta. Saya mau tanya Bunda Elisa, siapa Sang Penciptanya? Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala yang itu yang salah. Itu yang salah. Bagaimana Allah menciptakan masalah? Loh, masalah itu buatanmu. Itu yang salah, makanya kita gagal terus menyelesaikan masalah. Lihat saya semuanya. Ketika Anda punya masalah, serahkan masalah Anda pada Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Sang Pencipta masalah adalah pikiran Anda. Bukan Sang Kholik, apa urusannya kata Tuhan? Emang gue pikirin kata Tuhan? Lu sendiri yang bikin masalah, diserahkan gue. Serahkan pada Sang Pencipta masalah. Yuk, lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Ya, kita lagi di rumah, lagi tenang. Suami belum datang. Biasanya datang jam 8. Ya, karena lewat jam 8 mulai berpikir yang enggak. Siapa pencipta masalah? Pikiran.
Padahal suami itu ya di jalan, banyak gembos. Dia tidak bisa telepon karena tangannya kotor. Dia tidak bisa bikin HP karena HP-nya ada di mobil. Ditelepon nggak nyaut. Wah, pikiran mulai jalan. Jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Gitu. Nah, siapa pencipta masalah? Pikiran Anda. Makanya ketika ada masalah, serahkan masalah Anda kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta masalah, bukan Sang Holik. Apa urusannya kata Tuhan? Lu yang bikin masalah. Lu serahkan sama gua kata Tuhan. Lu pencipta masalahnya serahkan pada penciptanya. Dikembalikan ke sini. Dikembalikan. Oh, saya ini kok berlebihan terhadap suami saya. Jangan-jangan suami saya sedang ada masalah nih di jalan. Begitu diredakan gitu, reda lagi. Nggak ada kemarahan. Begitu betul. Suami datang, tangannya kotor, bajunya sudah berantakan, keringetan. Ternyata bannya bocor. Nah, disitulah sebetulnya, disitulah ya latihan kita itu. Karena kita ini sudah terbiasa menjas dari kecil, sudah biasa menghubungi orang, menyatakan orang lain itu salah dan kita yang paling benar. Lalu pusat masalahnya itu selalu ditujukan pada orang. Seakan-akan Anda tidak punya masalah. Yuk, catat semuanya. Malam ini saya ngasih hadiah. Jika Anda punya masalah, serahkan masalah Anda pada Sang Pencipta. Pencipta masalah maksud saya. Pencipta masalah kan pikiran Anda sendiri. Jangan serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya punya banyak salah. Saya serahkan masalah pada Anda. Kata Tuhan, emang gue pikirin lu yang bikin masalah. Ngapain ser-serin gue? Nah inilah sebetulnya. Karena kita nggak cerdas. Mohon maaf ya. Terlalu sibuk kita itu ya. Belajar agama dengan ritual itu, ritual ini. Kesadaran tidak ada. Saya tadi pagi ngasih pelatihan sholat khusyuk. Semua pada tertawa. Akhirnya semua juga sudah saya latih sholat khusyuk. Semuanya pada nangis semuanya. Bertahun-tahun sholat. Sampai tidak sadar sujud itu seperti apa. Ruku itu seperti apa. Gimana sholat khusyuk itu. Saya kasih sholat 1 rakaat semuanya nangis. Kenapa? Karena selama ini kita sholat cuma sibuk dengan bacaan. Sibuk dengan gerakan. Betul nggak? Sibuk dengan surga di masa depan. Sibuk dengan pahala. Terus aja mencatat kebaikan. Tetapi kita tidak pernah sedikit pun berpikir. Sholat kita dampaknya apa buat kesadaran saya. Yang gini-gini aja mungkin jarang dibicarakan. Betul nggak? Ini topik yang kayak gini aja jarang dibicarakan. Makanya saya coba malam ini turun gitu. Saya coba kasih topik yang sederhana. Ternyata yang sederhana seperti ini pun kita terkejut mungkin. Kaget ya. Karena selama ini kita tidak menyadari. Itu Bunda Eliza. Mindfulness. Mindfulness. Tumbuhkan pemahaman. Ya, tumbuhkan pemahaman. Tumbuhkan toleransi. Itu pesan saya. Silakan. Saya lanjutkan dulu ya kepada yang lain. Ini mohon maaf, saya bukan milih-milih. Saya menunjuk ya, saya menunjuk. Silakan Ibu Dwi. Dwi L. Atta. Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Hidupkan dulu audionya. Diklik itu yang tanda mic warna merah di sisi kiri. Yes. Sudah? Oke, sudah. Silakan. Selamat malam Ayah Rahayu. Rahayu. Ini saya mau nanya Ayah, karena kan saya tuh banyak orang tuh ngeluh gitu ya. Nah, saya tuh berusaha untuk menjelaskan bahwa semua permasalahan ada di sini tuh. Jadi yang harus dibenarkan kan adalah diri kita. Kalau kita sendiri sudah benar, kemanapun arahnya pasti kan benar gitu. Jadi mau pindah kemanapun, kalau di sininya masih runyem, masih nggak damai, pasti kan akan masih riwah gitu. Nah kadang saya tuh kalau jelasin ke teman, malah kesannya kayak akunya sok tahu gitu. Terus ada teman yang bilang, itu kamu nggak ada hak untuk ngasih tahu gitu. Cuman maksud saya itu kasihan gitu kalau setiap harinya itu hidupnya cuma ngeluh gitu Pak Ayah. Nah yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau saya ngasih tahu, sering-sering ngasih tahu maksudnya untuk biar jangan selalu menunjuk, tapi harus di sini yang diperbaiki gitu loh ya. Itu kira-kira saya tuh salah atau enggak? Ya, memang kalau orang mengeluh kepada Mbak Dwi, sebetulnya kan orang ini ingin mendapatkan respon. Menjadi kurang tepat kalau orang nggak ngeluh, nggak apa-apa, tiba-tiba dinasehati. Kalau dia mengeluh kepada kita, kan jelas dia mengeluhnya kepada kita dong. Kalau dia mengeluh kepada kita, berarti kan dia butuh sesuatu dari kita. Gitu. Nah, ini masalah mengeluh ya. Pasti yang dikeluhkan itu kan yang tidak dia suka.
Iya. Pasti yang dikeluhkan itu yang dia benci. Iya. Hati-hati ini, hukumnya like attracts like. Like attracts like. Jadi yang serupa akan menarik yang serupa. Orang Iya. yang sedang mengeluh, berarti dia sedang memproyeksikan ya kebencian pada yang dia suka kepada orang lain. Nah, hati-hati itu. Itu jadi doa. Semakin makanya, sering, betul. Semakin sering makanya dia saya itu, berusaha menjelaskan betul. gitu, karena semua kan berasal dari pikiran gitu. Betul. Pikiran itu kalau kita nggak bisa handle, hanya masalah kecil aja jadi besar karena didramatisir kan sama dia gitu. Ya, kalau kita tidak betul. bisa menghandle, ya sudah, apa mau kita kan dia akan mengikuti. Yes. Makanya Yes. aku selalu berusaha untuk ini loh jalannya gitu. Cuman mereka ya nggak mau tahu tapi ngeluh gitu ya. Jadi kadang saya gimana gitu, apa saya tuh salah gitu. Ya. Kalau Mbak Dewi memberikan jalan ke dalam, awas ya. Kalau orang mengeluh jangan dikasih jalan keluar ya Mbak Dewi. Kasih jalan ke dalam. Iya. Kasih jalan ke dalam, jangan jalan keluar. Kalau jalan keluar bahaya. Kasih jalan ke dalam dirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Dewi sudah tepat. Iya, aku selalu. Sudah tepat dan lanjutkan. Kalau orang mengeluh kepada kita, berarti dia ini sedang ingin mendapatkan sebuah jalan ke dalam sebetulnya dari kita. Dan tidak mungkin orang itu mengeluh kalau tidak percaya pada kita. Kepercayaan itu manfaatkan oleh kita untuk mengubah energi pada dirinya menjadi konstruktif. Nah, kasih tahu pada mereka bahwa keluhan itu adalah doa. Semakin banyak Anda mengeluh, sebenarnya Anda semakin akan menarik yang Anda keluhkan. Bicarakan yang Anda suka. Ini yang kedua nih ya, pertanyaan yang kedua. Apa kalau kita ngasih sesuatu pemahaman ke orang lain gitu ya, dia sudah begini begitu tuh kesannya tuh dia tuh sudah nggak sukses, tapi kalau kita kasih tahu seolah-olah dia itu merasa benar dan menutup diri, nggak mau untuk mendengarkan kita gitu loh, yang nggak mau dengerin solusi dari orang lain lah, intinya pokoknya dia yang paling benar. Nah itu gimana tuh Ayah? Apa memang dia harus menyelesaikan karma dulu, apa memang dia berusaha untuk menutup akses biar hanya dia yang paling benar, apa gimana sih Ayah? Ya kadang-kadang kalau jelasin ke orang itu agak nggak usah ke orang lah, sama kakak saya sendiri gitu, susah untuk masuk. Aku tuh berusaha untuk ayo lo begini gampang kok gitu, cuman kayak gimana ya, apa memang belum waktunya gitu ya. Ya, Mbak Dewi, setiap orang itu punya ruang dan waktu, setiap orang punya ruang dan waktu terbaik untuk menerima pandangan dari orang lain. Di dalam Al-Quran ada kata-kata yang bagus begini. Alladzina yastami'unal qaul fayatabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang yang tidak mau mendengar, dari awal sudah menutup telinganya untuk mendengarkan nasihat orang lain, memang dia tidak layak untuk dinasihati. Bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada dia yang menutup telinganya untuk dinasihati, kita pun sudah zalim sebetulnya. Menyampaikan sesuatu kepada mereka yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Jadi zalim ada dua ya. Menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Yang kedua, ya, menahan sesuatu dari mereka yang butuh itu juga suatu kezaliman. Nah, yang harus dikembangkan pada diri kita itu adalah feel, rasa. Ini orang ini butuh, orang ini tidak butuh. Kan sebetulnya dari raut wajah, dari cara dia bicara, ya kan? Dari kejujuran bicara kita bisa tangkap orang ini butuh atau tidak. Jadi mulai sekarang sampaikanlah sesuatu pada mereka yang butuh. Jangan menyampaikan sesuatu kepada mereka yang tidak butuh. Nah, ada yang bagus dari pernyataan Mbak Dewi tadi. Biarkan saja suatu saat dia akan berbenturan dengan sebuah situasi. Dan situasi itu dengan sendirinya akan membelokkan dia dari keangkuhannya sendiri. Karena gini Mbak Dewi, manusia yang tidak tahu ada dua ya. Yang pertama tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kan tadi ada sok pinter, sok bisa, padahal kenyataannya kan sebenarnya nggak kemana-mana. Itulah orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang paling susah disembuhkan itu adalah orang sakit yang tidak merasa dirinya sakit. Ini yang paling suka. Saya melalang buana hampir 30 tahun ngajarin orang. Yang paling susah itu adalah orang yang sakit, tapi dia sendiri tidak merasa dirinya sakit. Inilah orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Nah, pilihlah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Inilah orang yang membuka diri. Nah, orang yang membuka diri seperti ini, dia sudah membuka telinganya, dia sudah membuka pikirannya, dan dia juga sudah membuka hatinya
untuk datangnya energi baru pada dirinya. Ini yang berhak untuk diberi. Yang ini biarkan ada ruang dan waktunya. Sampai suatu saat dia menyadari ketidaktahuannya. Karena kita tidak mungkin memberitahu orang yang dirinya tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kita hanya bisa memberitahu orang yang sadar kalau dirinya tidak tahu. Gelas yang penuh nggak bisa diisi, Mbak Dewi. Hanya gelas yang kosong yang bisa diisi. Gelas yang kosong pun nggak bisa diisi kalau masih ada tutupnya. Makanya covernya harus disingkirkan. Makanya cover itu bahasa Inggris, sudah jadi bahasa Arab, kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita, bukan. Orang kafir itu adalah orang yang menutup diri dari nasihat orang lain, menutup diri dari pandangan baru dari orang lain. Itu yang selama ini kita salah belajar tentang orang kafir. Lalu ngapir-ngapirin orang gampang banget ya. Itu ya. Orang beriman adalah orang yang terbuka terhadap pandangan. Maka siapapun yang membuka telinganya terhadap pandangan orang, maka dia akan dekat dengan hidayah. Makanya ayat yang tadi ya saya sampaikan. Orang yang mau memasang telinganya untuk mendengar, maka dia akan dekat dengan hidayah. Karena kunci hidayah adalah memasangkan telinga. Jadi mulai sekarang, ya tentu saja Mbak Dewi harus pilih-pilih. Sekiranya orang itu ya memang tidak layak untuk diisi karena memang penuh, ya nggak usah diisi, Mbak Dewi, akan luber, tidak akan mengerti. Ya. Oke. Oke? Ya. Baik. Terima baik. kasih, ya. Terima Baik, kasih banyak. Sama-sama. Baik, ya. Saya mau sampaikan kesempatan yang berikutnya ke Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Terima kasih, Ayah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Ayah Guru, berkaitan dengan memperbaiki diri, bagaimana cara kita dalam mengendalikan diri yang memang secara spontan emosi itu datang gitu. Padahal saya sering mendengar YouTube-nya Ayah Guru yang berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Nah, saya mau ulang-ulang lagi bagaimana untuk mengupgrade diri saya, untuk merubah diri saya ke arah yang lebih baik. Namun terkadang ada hal-hal yang belum hilang, emosi yang tiba-tiba datang. Nah, padahal melawan di pikiran, aduh jangan emosi. Saya mendengarkan apa nasihat-nasihat dari Ayah Guru dalam YouTube mencintai diri sendiri tersebut. Nah, bagaimanakah ketika emosi itu datang, kita bisa langsung ke titik nol, tidak langsung sadar diri. Bagaimana cara pengendalian diri kita itu untuk melawan tadi Ayah Guru, pikiran-pikiran yang emosi-emosi tadi, yang dikelola oleh pikiran-pikiran itu. Ya. Mungkin itu Ayah Guru. Terima kasih. Baik. Bu Ria, sangat praktis pertanyaannya. Tetapi ini pertanyaan semua orang. Jadi jangan khawatir, bukan hanya Ibu Ria aja. Ini masalah banyak orang. Saya membuka sekarang klinik kesehatan holistik. Dan ternyata banyak sekali ya orang yang bermasalah. Orang yang menganggap dirinya itu sehat, padahal sebenarnya sakit secara psikologi. Makanya dalam diri kita itu ada 5 tubuh. Yang pertama tubuh fisik, ya, physical body. Yang kedua tubuh energi body. Yang ketiga, mental body, tubuh mental. Itu berhubungan dengan alam bawah sadar. Yang keempat adalah intuitive body, ya tubuh intuisi. Dan yang kelima adalah spirit body, yang berhubungan dengan spiritual. Ini berhubungan dengan jiwa. Ya. Makanya kalau orang ya bergerak dari bawah ke atas, ya tadi dari bawah ke atas maksudnya dari physical body, energy body, terus itu capek. Makanya kita harus menggunakan jalan pintas. Kita harus dari atas ke bawah, Ibu Ria. Jadi perbaiki spiritnya. Kalau spirit diperbaiki akan bagus semuanya ke bawah. Intuitive body hidup, mental body sehat, energy body bagus, dan kemudian physical body juga sehat. Saya yakinkan ya, semua orang yang sakit fisiknya itu karena kotor jiwanya. Dan kontribusi jiwa yang kotor 50% terhadap tubuh fisik. Kalau sudah jiwa kotor, masuk ke pikiran kotor. Pikiran kotor berkontribusi 25% terhadap tubuh fisik. Nah, kalau kotor fisik, kotor jiwa, kotor pikiran, masuk yang ketiga. Hubungan sosial terganggu karena kerap kali terjadi konflik. Nah, itu akan menimbulkan sakit fisik. Simptom pada sakit fisik itu 15%. Bayangkan saya, orang yang jiwanya sakit, pikirannya sakit,
hubungan sosialnya terganggu karena 3 masalah itu, apa yang terjadi? Udah 90% Ibu Ria. Itu pasti tubuh fisiknya amburadul, pasti banyak penyakit ya. Ya mulailah penyakit datang ya. Mulai dari pegal-pegal, kolesterol, darah tinggi, diabetes, macam-macam. Yang lebih parah lagi udah mulai kanker tumbuh, ya tumor juga tumbuh dan lain-lain. Ya itu. Nah, sekarang Ibu Ria tadi mengatakan bagaimana caranya mengatasi emosi yang spontan. Nah, ini perlu digarisbawahi para sahabat semuanya, tidak ada emosi yang spontan. Emosi yang ada itu adalah akumulasi. Emosi itu adalah akumulasi. Jadi itu sebetulnya akumulasi dari semuanya. Di mana akumulasi ini ada? Itu adanya di long term memory, di subconscious mind, di alam bawah sadar. Pikiran sadar mungkin sudah lupa, tapi alam bawah sadar mencatat. Nah, di alam bawah sadar itu tertimbun ya yang namanya ya energi-energi tadi itu. Ketika ada ember yang dilemparkan tadi, ya tertariklah itu ya. Kalau airnya kotor, ya keluar air kotor. Airnya bersih, air bersih. Kalau nggak ada air kotor, nggak ada air bersih, ya kering saja, ya tentu saja nggak ada yang tertarik. Jadi emosi itu sebetulnya adalah luapan ya energi dari alam bawah sadar karena ada ember yang menariknya, karena memang di sana masih tersedia. Jadi tidak bisa dengan cara spontan. Ya, oleh karena itu maka ya latihannya apa? Satu latihan. Belajar dari sekarang untuk tidak serakah pada yang kita ingin. Contohlah, ingin semua orang baik sama saya, ingin suami saya cinta saya, ingin anak saya hormat pada saya, ingin tetangga saya muji-muji saya, ingin semua orang bilang saya cantik, ingin semua orang bilang saya apa? Selesaikan. Itu diselesaikan. Dengan cara apa? Hentikan keserakahan pada yang kita ingin. Yang kedua, hentikan kebencian pada yang tidak kita ingin. Yang ketiga, mulailah jiwa diterangi oleh cahaya ilahi dari dalam. Makanya sekalian tadi saya lihat di chat ya, ada yang tanya sama saya, gimana caranya menyembuhkan jiwa? Jiwa ini ya, itu adalah bagian dari ruh. Nah, kalau jiwa ini tidak pernah ya disentuhkan dengan Sang Maha Jiwa, ya itulah jiwa itu jadi gelap. Jiwa yang gelap memberikan pengaruh kepada pikiran menjadi gelap. Jadi oleh karena itu harus belajar meniti ke dalam diri. Nah, kalau ingin belajar lebih praktis ya tidak bisa di Zoom ini. Harus datang langsung sama saya, nanti akan ada terapi khusus untuk menyembuhkan jiwa yang sakit. Nah, jiwa yang sakit itu jiwanya kotor. Berarti jiwa yang kotor adalah jiwa yang dalam kegelapan. Itu satu-satunya jiwa ini harus diberi nutrisi. Nutrisi bagi jiwa adalah cahaya. Tapi bukan cahaya biasa, cahaya di atas cahaya. Karena kalau cahaya biasa, ya itu hanya untuk materi. Cahaya di atas cahaya itu adalah nur ala nurin. Itu ada dalam diri setiap manusia. Kalau kita bisa mengakses itu adalah salah satu yang bisa diakses oleh jiwa untuk kesembuhannya. Ya. Nah, kemudian kalau memang Ibu Ria tadi agak sulit ya mengendalikan emosi, kembali lagi mindfulness, Ibu Ria. Mindfulness. Ibu kemudian lari dulu lah dari konflik itu sebentar, cari tempat duduk, tarik napas panjang 4 kali, ya, hitungan 4, tahan hitungan 7, buang hitungan 9. Nanti dengan hitungan 9, yang kita itu reaksinya tidak terlalu reaktif. Walaupun ada reaksi tapi responsif, tidak reaktif. Tidak akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Kendali akan dipegang oleh kita. Nah, kenapa? Ya, meluap-luap emosi itu? Karena pikiran kita dalam keadaan tidak terjaga oleh kesadaran kita. Jadi pikiran yang liar, yang tidak terjaga oleh kesadarannya, ini yang menimbulkan luapan emosi yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, ya Ibu Ria pernah ke Bali, Ibu Ria? Pernah ke Bali? Coba dihidupkan itunya audionya. Pernah ya, Guru? Pernah. Pernah nonton tari kecak? Enggak pernah. Ya. Ngeliatnya TV aja. Oh ya. Nanti saya anjurkan hiburan ke Bali dan nonton tari kecak. Itu nanti akan dapat pelajaran yang luar biasa. Itu tentang bagaimana mengendalikan pikiran. Jadi tari kecak itu cerita tentang Rama dan Sinta. Jadi Rama itu adalah diri kita, kesadaran kita. Ya, Sinta itu adalah Rama itu diri kita, Sinta itu kesadaran kita. Jadi selama ini Sinta itu kesadaran kita itu dicuri oleh Rahwana. Siapa Rahwana? Rahwana ini si Dasamuka. Dasamuka ini adalah pikiran. Karena pikiran manusia itu banyak wajahnya, ya.
wajah pura-pura, wajah manja itu semua diri palsu kita. Nah, makanya si Dasamuka ini mencuri Sinta. Nah, Dewi Sinta dicuri dan kemudian Sang Rama itu bekerja sama dengan Hanuman untuk mengembalikan Dewi Sinta dari kerajaan Alengka ya yang dicuri oleh Rahwana. Dan kemudian dibuatlah jembatan ya, jembatan. Jembatan. Oh. Nah, ternyata ya dibantu Hanuman. Siapa Hanuman itu? Hanuman itu lambang dari seorang guru suci ya. Jadi lambangkan dengan Hanuman. Perlu dibuat jembatan. Kalau di Islam kan ada jembatan Shiratal Mustaqim. Mari kita jemput kembali kesadaran yang hilang. Karena kita kesadaran itu hilang, maka pikiranlah yang berkuasa mengendalikan kita. Diri palsu kita. Jadi sebetulnya luapan emosi tadi berasal dari diri palsu kita. Diri sejati kita itu bukan yang itu. Nah, oleh karena itu maka kuncinya satu. Ibu Ria harus menemukan diri sejatinya Ibu Ria. Siapa Ibu Ria yang sebenarnya? Apakah Ibu Ria pikiran? Apakah Ibu Ria itu tubuh? Bukan. Ibu Ria bukan pikiran, bukan tubuh. Temukan diri sejati Ibu Ria. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Ya? Oke, saya kira itu dulu Ibu Ria, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Ibu Mila. Maaf ya, ini agak banyak nih yang raise hand. Silakan Ibu Mila Nurhayati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ayah Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya yang pertama, apakah apabila kita menyimpan kemarahan atau energi negatif dalam diri kita dalam jangka panjang itu, apakah akan mempengaruhi jalan hidup kita nantinya ke depannya gitu Pak? Apakah menemukan masalah-masalah atau kendala atau apapun itu, apakah itu juga pengaruh dari emosi yang kita simpan selama jangka waktu yang lama gitu Pak? Dan yang kedua, apakah seperti kemarahan, kebencian atau perasaan tidak menerima yang kita simpan itu bisa kelamaan itu bisa mewujud seperti dalam kutip makhluk Pak? Mungkin Bapak bisa mengerti apa yang saya sampaikan, makhluk dalam diri kita yang bersemayam dan dia bisa mempengaruhi mungkin emosi kita atau perilaku kita ke depannya Pak. Apakah bisa seperti itu? Itu saja Pak pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mila. Ini pertanyaannya sangat keren, luar biasa ya. Ketika kita menyimpan kemarahan, dan saya tidak menyebut kemarahan itu energi negatif ya Ibu Mila, karena energi itu netral sebetulnya. Menjadi negatif dan positif itu tergantung si penggunanya. Jadi kayak energi nuklir, itu juga sebenarnya netral. Itu menjadi positif dan negatif tergantung si penggunanya. Kalau energi itu digunakan untuk membangun listrik, ya tentu saja positif. Digunakan untuk perang, ya jadi negatif. Jadi sebetulnya energi itu kayak pedang ya, Ibu Mila. Pedang itu bisa digunakan untuk apa saja. Bisa digunakan untuk perhiasan, bisa digunakan untuk melukai orang, ya tergantung ya. Jadi sekali lagi tergantung si penggunanya. Jadi saya menyebut kemarahan itu energi aja. Energi kemarahan. Nah, apakah ketika kita menyimpan energi kemarahan dalam diri, itu akan mempengaruhi kehidupan? Yes, sangat mempengaruhi. Karena apa? Like attracts like. Jadi sebetulnya kehidupan itu ditarik oleh diri kita sendiri. Karena kemarahan ini akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan memproduksi segala gagasan dan ide yang akan menarik ya semua kenyataan. Jadi semua kenyataan itu sebetulnya adalah ditarik oleh pikiran. Makanya pikiran itu adalah sang pencipta kenyataan. Apalagi kalau pikiran sudah berulang-ulang meng-create-nya, maka itu pasti akan jadi kenyataan. Apalagi kalau pikiran diulang-ulang sudah masuk rasa, kalau sudah jadi rasa itu gerbang menuju realitas. Jadi oleh karena itu maka ya Nabi Muhammad itu menyarankan sebuah ide yang sangat luar biasa. Tidak boleh ekspresif. Kemarahan itu dikeluarkan karena yang dengar gak enak. Tidak boleh supresif. Karena di dalam juga kita juga tidak enak, menjadi sakit. Belajarlah memaafkan. Jadi sebetulnya solusi dari Nabi Muhammad ini sangat keren menurut saya. Jalan tengah yang luar biasa. Memaafkan. Dan ternyata memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu adalah mengubah sudut pandang, mengubah perspektif. Misalkan begini ya, ada orang yang pinjam uang sama Ibu Mila, kemudian dia janji 1 minggu. 1 minggu dia tidak ngomong enggak, nelpon enggak, ya pokoknya datang juga bayar enggak.
Nah, kemudian Ibu Mila belajar memahami ke dalam. Jangan-jangan orang ini belum punya uang. Jangan-jangan dia nggak nelpon, ya malu. Gitu. Terus aja kembangkan sikap positif. Apa yang terjadi? Di dalam dirinya Bu Mila akan terjadi memaafkan. Mau telepon marah-marah, tidak jadi. Itu. Tidak marah pada diri, tidak marah pada orang. Karena belajar memahami. Nah, inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Yang disebut dengan kebijaksanaan. Pahami saja. Nah, dari situlah muncul doa baru yang hebat. Doanya apa? Semoga orang ini diberikan keberkahan rezeki, keberlimpahan rezeki, biar dia bisa mencukupkan dirinya. Sekaligus juga ingat sama saya, biar dia bisa bayar utangnya. Kalau bukan rezekinya nggak apa-apa. Semuanya dibuat ringan, karena ketika kita berfokus uang kita ke orang itu, seakan-akan rezeki itu yang dipinjam orang itu, kita sedang membatasi rezeki dari Allah. Nah, disitulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib tidak terjadi. Tapi ketika kita tidak berfokus ke sana, energi tidak diarahkan ke sana. Hati-hati ya. Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Hati-hati. Ketika energi mengalir ke situ, sangat berbahaya. Lalu kita menjadi tertutup dari rezeki yang Allah akan berikan pada kita. Karena kita menyangka satu-satunya rezeki adalah yang dipinjam orang itu. Nah, ini hal kecil yang saya sampaikan ya. Karena dalam hidup ini kadang-kadang terjadi ya. Tidak ada pemahaman. Tidak ada pemahaman. Saya mengalami yang begitu ya. Saya mengalami ya. Mohon maaf, akan tiap hari saya mengalami itu. Makanya tiap hari saya mengalami itu. Jadi saya cerita ini ya, apa yang saya alami saya rasakan. Jadi itu ya. Ibu Mila, pertanyaan pertama, jika kemarahan itu terus-menerus ya bergejolak di dalam diri dan disimpan, jelas akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Kualitas kehidupan kita akan terganggu. Oke? Yang kedua, ya, apakah kemarahan itu bisa menjadi makhluk? Nah, ini harus dibahas agak dalam nih. Karena kadang-kadang banyak sekali yang memanfaatkan situasi ini. Wah, ini harus diruqyah nih. Karena ada tempelan makhluk lain. Jin, macam-macam, dan lain sebagainya. Lalu diciptakanlah syarat-syarat yang memberatkan. Harus ada kambing hitam, ayam hitam, serba hitam. Nanti kalau sulit mencarinya, nanti sudah ada di saya, katanya. Padahal dia sudah punya kambing, udah dicat warna hitam. Harganya mahal. Ya, itu. Nah, ini kan jadi tipu-tipu dalam dunia ini, ya tidak bisa dihindarkan lagi. Saya kasih tahu ya, Ibu Mila, secara saintifik sebetulnya kemarahan betul bisa mewujud, tetapi bukan mewujud menjadi makhluk. Itu akan mewujud menjadi energi. Energi ya, lagi-lagi energi. Energi sebetulnya bukan makhluk kiriman dari luar, bukan makhluk kiriman dari orang, tetapi itu adalah energi yang mengakumulasi yang diciptakan oleh kita sendiri. Nah, ini kalau dilihat oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat, ini dianggap sebagai kiriman makhluk lain dari orang. Lalu disitulah yang namanya praktek perdukunan mulai berjalan. Wah, ini ada energi yang menumpang nih pada Ibu Mila, warnanya hitam. Padahal sebetulnya itu adalah energi kemarahan sebetulnya ya dari alam bawah sadar yang kemudian mewujud ya, melihat mewujud menjadi aura. Nah, oleh karena itu maka aura seseorang bisa dilihat dari apa yang tersimpan di dalam dirinya. Bahkan aura sekarang bisa dideteksi ya, ada alatnya ya. Ada alatnya untuk bisa memotret aura seseorang. Jadi aura seseorang bisa dilihat ya. Kalau saya lihat orang, tidak usah pakai mesin aura. Saya ajak bicara aja sebentar ya, mimpinya. Saya ajak bicara sebentar kualitas tidurnya. Kalau dia mimpinya itu selalu saja menakutkan, itu jelas ya di dalam dirinya ada energi kemarahan yang sudah mengakumulasi. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi makhluk lain ya. Bukan menjadi makhluk lain, itu adalah energi yang mengakumulasi, meresultante ya, itu menjadi akumulasi dari energi yang tertentu. Jadi oleh karena itu disinilah sebenarnya pentingnya peran agama sebetulnya Ibu Mila. Jadi agama itu harusnya meningkatkan kualitas hidup, baik lahir maupun batin. Makanya agama itu ya harus meningkatkan kesadaran. Jadi oleh karena itu kalau kita beragama kemudian tidak meningkatkan kesadaran, hanya sibuk dengan ritual, ya ini harus dipertanyakan ya. Bagaimana ritual itu berkesadaran? Nah, itu barangkali Ibu Mila jawaban dari saya. Semoga tidak memuaskan sehingga terus melakukan pencarian. Terima kasih Pak. Gini Pak, bisa saya sedikit lagi bertanya Pak? Silakan. Jadi ini prinsipnya itu mengutamakan ini Pak ya, memaafkan ya. Kita kedepankan walaupun mungkin mau dikatakan kemarahan atau apa ya, misalnya kita sebagai korban kemarahan orang atau korban perlakuan orang lain, apakah kita juga ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan dan tidak menyimpan
apapun perasaan yang tidak nyaman itu, misalnya perasaan benci atau dendam atau marah gitu ya Pak ya. Ya. Harus dibiasakan selalu memaafkan ya Pak ya. Ya. Itu kata-kata yang disampaikan Bu Mila ini perlu saya koreksi. Ketika kita sering merasa diri sebagai korban, sebetulnya itu pikiran kita yang menciptakan diri kita sebagai korban. Itu adalah rekayasa pikiran. Itu adalah yuwaswisu, pikiran yang sedang membisiki kesadaran kita. Lalu muncullah istilah korban. Ya, kalau kita merasa sebagai korban, lalu seakan-akan orang lain mengorbankan kita, ya like attracts like. Dan itu adalah diciptakan oleh kita sendiri karena kita memposisikan diri sebagai korban. Padahal sumber semuanya tetap saja ada dalam diri kita sendiri. Ini saya kasih tahu ya. Apakah mungkin tiba-tiba ada orang menghina kita? Apakah mungkin tiba-tiba ada orang memarahi kita? Tidak mungkin kebetulan. Kalau orang itu menghina kita, pasti ada hubungan kita dengan orang itu. Mungkin di kehidupan sebelumnya, sebelum kita terlahir di kehidupan yang sekarang, kita pernah hidup bersama orang itu dan orang ini kena marah kita. Dan sekarang proses pelunasan, seperti yang disampaikan oleh Pak Suparmin tadi. Nah, kesadaran itu harus dimiliki oleh kita. Karena kita sekarang ini mencari pembenaran. Masa kita sebagai korban, dihina, terus memaafkan, terus mau apa lagi? Dan kita berpikir selama ini, memaafkan itu adalah memberi jalan buat orang. Tidak. Memaafkan itu membuka jalan buat diri kita sendiri. Ulangi ya. Memaafkan tidak memberi orang. Memaafkan sebenarnya kita sedang membuka jalan. Percaya sama saya. Memaafkan itu kita sedang membuka jalan. Makanya ada kata-kata bijak dari orang yang sudah tinggi kesadarannya. Orang yang gampang memaafkan itu orang yang egois katanya. Karena apa? Dia memiliki keuntungan yang besar dari memaafkannya. Nah, itu bahasa yang sangat keren itu ya. Kalau dipahami keliru malah jadi berbahaya. Jadi sebetulnya memaafkan itu egois. Karena apa? Orang yang memaafkan itu menguntungkan dirinya sendiri. Karena memang memaafkan itu tidak menguntungkan siapapun kecuali menguntungkan diri kita sendiri. Ya, buat apa kita dendam? Karena dendam itu akan menimbulkan kanker. Buat apa kita dendam? Dendam itu bisa menimbulkan penyakit bagi kita. Dan semua energi yang terakumulasi dalam diri yang berasal dari kemarahan pasti akan menimbulkan penyakit. Maka siapa yang mengambil keputusan dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Dan semua orang yang marah pasti berakhir dengan malu. Percaya sama saya. Oke? Kalau misalnya ini Pak ya, misalnya dalam hal-hal yang mungkin sangat berat untuk dihadapi begitu karena menjadi bukan korban sebenarnya atas perlakuan orang atau kezaliman orang kayak begitu Pak, misalnya apakah kita juga harus senantiasa memaafkan gitu Pak? Saya paham. Memang harus ya Pak ya, walaupun kadang misalnya contoh misalnya kasus-kasus pemerkosaan misalnya Pak, kayak gitu atau penganiayaan misalnya kayak gitu. Itu bagaimana paham untuk menghadapi seperti itu ya? Saya paham. Ini masalah sangat berat. Kata berat pun ciptaan pikiran. Berat, ringan, baik, buruk, semua ciptaan pikiran. Pikiran yang merekayasa kata-kata itu. Saya masih ingat ya, waktu di Bali ada meledak bom Bali. Para pedanda di Bali itu, mereka berkumpul di pura. Apa yang mereka lakukan? Saat itu juga disampaikan oleh para pedanda, kami sudah memaafkan orang yang ngebom. Keren nggak itu? Itulah, memaafkan itu tidak usah diukur dari apa? Berat ringannya. Karena berat ringan itu pikiran. Tidak usah dilihat dari zolim tidak zolim. Itu pikiran. Kalau memaafkan aja tanpa syarat. Dan kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita sempit. Ngaku-ngaku aja kita tuh kadang-kadang ya Tuhannya Allah yang maha pengampun. Kalau Allah yang maha pengampun, serap dong sifat Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Seberat apapun, ya sudah, maafkan. Mau apa lagi? Mau lari kemana? Kita mau cari alasan untuk tidak memaafkan karena berat. Itu akan menutup jalan kita sendiri. Saya paham yang dimaksud oleh Ibu Mila. Saya bisa merasakan. Tetapi jangan mencari pembenaran untuk mengatakan ini berat. Oh, ini saya maafkan karena ringan. Ini saya nggak maafkan karena berat. Loh, mau pakai syarat. Kalau memaafkan pakai syarat, itu tandanya kita belum bisa memaafkan. Oke? Baik. Ya. Terima kasih, Ibu Mila. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ada Ibu di sini ada Ibu Noviarti. Silakan, Ibu Noviarti. Silakan. Bunda Noviarti. Oh, silakan Bunda. Itu dihidupkan dulu audionya, Bunda.
Ya, pintar, Maaf. hebat. Hebat. Terima kasih ya. Saya punya ini, ada beberapa kejadian ya, di sekitar kita mungkin ya, mengenai ada orang yang sepertinya pengen berubah, tapi kok sepertinya kata dia mudah tersentuh gitu, pengen berubah itu mudah tersentuh, pengen gitu kan. Tapi kok dalam aplikasinya sepertinya nggak jadi-jadi gitu ya. Gimana ya kira-kira solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Ayah mengatakan kalau ada orang yang punya masalah, kita carikan jalan ke dalam. Maksudnya yang merubah paradigma tadi ya? Ya. Jalan ke dalam itu. Ya. Terus yang ketiga, katanya kan penyakit kanker itu ada turunan juga. Ya. Kalau dari penjelasan Ayah tadi, sepertinya kanker itu justru hanya karena buah pikiran seseorang yang sudah terakumulasi. Jadi apakah salah teori yang mengatakan kanker itu penyakit turunan atau gimana ini ya? Ya. Itu ya. Jadi fokusnya nih gimana mereka yang katanya pengen berubah tapi kok dilihat kayaknya nggak jadi-jadi, itu kenapa gitu ya? Ya. Atau ada solusi praktisnya nih ya? Ya, baik Bunda. Baik, saya sudah bisa menangkap pertanyaannya. Bunda Noviarti di mana? Sumatera Barat? Iya, Sumatera Barat. Ya, baik. Pengen berubah tapi nggak jadi-jadi. Ya, namanya nggak pengen. Ya, karena Allah udah bilang, yahdillahu linurihi mayasa. Aku akan menunjukkan kepada jalan cahaya siapa orang yang aku kehendaki. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Jadi oleh karena itu, karena kehendaknya tidak kuat, ya tidak dikehendaki. Bahkan Allah tuh mengatakan begini, Bunda. Kalau kamu datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan merengkuhmu dengan cara berlari. Jika kamu datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutmu sedepa. Allah itu sebetulnya luar biasa. Sedikit saja kita punya tekad untuk berubah. Nah, ini ada orang pengen berubah tapi nggak jadi-jadi. Itu sebetulnya tidak pengen. Kalau pengen itu pasti dikehendaki Allah. Itu yang pertama, ya. Nah, gimana tipsnya? Ya sudah, kuatkan dulu. Benar nggak ingin berubah? Atau nanti ada satu situasi yang menyebabkan dia benar-benar berubah. Harus ada tabrakan dulu dengan peristiwa yang menyebabkan dia berubah. Yang kedua, kalau ada masalah, cari jalan ke dalam. Kenapa saya bilang kalau ada masalah cari jalan ke dalam? Karena sumber masalah itu ada di dalam. Sumber masalah itu bukan di orang lain. Sumber masalah itu ada dalam diri kita sendiri. Makanya kalau ada masalah, cari jalan ke dalam. Gimana caranya? Yang tadi, mengubah paradigma, mengubah sudut pandang. Karena sebetulnya sumber masalah itu adalah rekayasa pikiran kita. Kan seperti yang saya bilang tadi, Bunda Noviarti ingin agar anak-anaknya seperti yang Bunda ingin. Ternyata anak-anaknya tidak seperti yang Bunda ingin. Kan Bunda pasti menganggap itu masalah. Coba keinginannya dibuang. Terima saja anak-anak apa adanya. Apa yang terjadi? Nggak ada masalah. Masalah itu berasal dari penolakan. Karena kita menginginkan anak kita seperti yang kita ingin. Kan sumbernya di dalam. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan keluar, tambah banyak masalahnya. Cari jalan ke dalam. Nah, yang ketiga tentang kanker. Saya kasih tahu ya, Bunda. Kanker itu secara genetik dimiliki banyak orang. Dimiliki semua orang. Itu yang dikatakan kanker itu turunan. Turunan itu bukan ayah ibu kita nurunin penyakit. Bukan. Genetik. Jadi artinya semua kita itu punya sebetulnya bibit-bibit itu ada dalam tubuh kita. Cuman bibit itu tumbuh dan tidak tumbuh tergantung ada nutrisi atau tidak. Jadi sebenarnya semua kita tuh punya bibit itu. Cuman ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Nah, yang tumbuh karena diberi nutrisi. Nutrisinya apa tadi? Kebencian, keluhan, tidak bisa menerima kenyataan, hidup seperti yang seharusnya. Bukan hidup apa adanya, ingin selalu mengatur orang supaya mengikuti keinginan dia, kecewa kalau orang tidak mengikuti keinginannya. Ini adalah nutrisi-nutrisi yang menyebabkan si bibit itu tumbuh. Bunda punya bibit ya, misalkan bibit pukat ya, kalau pukat Sumatera Barat tuh enak banget tuh ya. Pokoknya kalau saya dikirim pukat dari Sumatera Barat, waduh itu. Sarapan pagi pokoknya makan satu kenyang itu sampai jam 12. Ya, karena saya makan pukat tiap hari ya. Wajib kalau saya makan pukat. Ya, pukat itu saya makan tiap hari. Kenapa? Karena pukat itu bagus buat jantung, ya. Saya sarapannya tiap hari pasti ada pukatnya itu. Nah, alpukat itu kan ada bibitnya, Bunda. Betul nggak? Nah, ini bisa tumbuh menjadi pohon dan tidak tumbuh kan tergantung diberi nutrisi atau tidak. Betul nggak? Bisa mati tidak tumbuh, tapi bisa tumbuh kalau diberi nutrisi.
Ya dikasih nutrisi, dikasih pupuk, dikasih air, dikasih tempat yang bagus, dikasih sinar, semua nutrisi yang dia butuhkan ada. Tumbuh dia akan menjadi pohon pukat dan besok-besok berbuah pukat yang banyak. Jadi sama, cancer juga begitu Bunda. Jadi yang disebut dengan cancer turunan, kebanyakan orang awam memahami, wah saya turunannya cancer. Ya sudah, itu jadi ada afirmasi. Karena ibu bapaknya cancer, seakan-akan kita harus cancer. Tidak. Nasib, ya, data itu bisa diubah Bunda. Jadi walaupun datanya ada dalam diri kita, bibitnya ada, bisa diubah. Makanya Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu bisa mengubah dirimu, pasti akan berubah. Gitu ya. Jadi 3 pertanyaan dari Bunda Noviarti sudah saya jawab. Makasih ya. Ya, senang sekali sebetulnya kalau saya ditanya seperti ini. Tetapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya mohon izin untuk tidak menerima pertanyaan lagi. Semoga pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh para sahabat yang bertanya juga pertanyaan para sahabat yang lain. Selamat malam, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga yang saya sampaikan malam ini membawa berkah buat kita semua. Kita selalu bahagia, lahir dan batin, kualitas kehidupan kita dari hari ke hari selalu meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.